Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Afrilian Septiana dari kelas 23 SI S1 Konversi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Komputer tentang skripsi yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Karyawan Baru dengan Metode SAW. Baiklah, langsung saja saya share untuk PPT-nya. Sistem pendukung keputusan seleksi karyawan baru dengan metode SAW. Untuk perancangan sistemnya, rancangan input. Untuk rancangan input adalah perencanaan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem baik oleh admin ataupun user. Data yang diperlukan, pertama data karyawan meliputi nama, ID pelamar, jenis kelamin, usia, pendidikan, pengalaman kerja, nilai wawancara atau tes. Yang kedua adalah, oke sorry. Yang kedua adalah kriteria seleksi. Yang pertama, pendidikan, pengalaman kerja, wawancara, dan psikotes. Dan yang ketiga, bobot kriteria. Kita harus menentukan berapa bobot yang akan kita berikan untuk masing-masing kriteria seleksi tadi. Misalkannya pendidikan 20%, pengalaman kerja 30%, dan wawancara 25%, psikotes 25%, dan total semuanya adalah 100. Kemudian perancangan sistem. Perancangan sistem ini untuk yang proses ya. Rancangan proses menjelaskan bagaimana sistem bekerja dari awal hingga menghasilkan output berupa keputusan akhir. Berikut flowchartnya. Pertama kita mulai tentukan kriteria seleksi. Kita tetapkan bobot kriteria, membuat matrik keputusan, normalisasi matrik. Kemudian kita hitung akhir. Jika iya, selesai. Jika jika tidak, maka selesai. Jika iya, tentukan peringkat kandidat. Kemudian selesai. Di sini saya akan menjelaskan berupa Excel-nya ya. Saya membuat, oke. Pertama, kita menentukan analisis dan bobot kriteria untuk prosesnya. Nah, untuk di tabel ini, di tabel yang sudah saya buat, pertama kita menentukan analisis dan bobot kriteria, kriteria pendidikan, pengalaman kerja, wawancara, dan psikotes. Dan kita tentukan benefitnya. Kita tentukan tipenya, benefit atau cost. Jika benefit, semakin besar nilai yang diperoleh, itulah yang kita pakai. Sedangkan jika cost itu semakin kecil nilai, itulah yang kita pakai untuk menentukannya, max atau minnya. Kemudian bobot, kita sudah tentukan tadi bobotnya 20, 30, 25, dan 25, totalnya 100. Kemudian kita buat data calon karyawan. Di sini saya ambil sampel kandidat A sampai kandidat E ya. Di sini sudah saya inputkan nilai untuk pendidikan, pengalaman kerja, wawancara, dan psikotes masing-masing sudah ada nilainya. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai maksnya, karena kita akan mencari bobot norm untuk karena kita akan mencari normalisasi nilai normalisasinya nanti membutuhkan nilai maksnya. Nah, untuk semua kandidat A sampai kandidat E ini dari nilai ini kita kita cari nilai maksnya dengan menggunakan rumus sama dengan maks kita sorot dari A sampai E. Kemudian terdapat
kita sudah dapat nilai adalah 90. Begitu juga dengan berikutnya, pengalaman kerja, wawancara, dan psikotes. Hal yang sama kita lakukan. Kemudian untuk normalisasi. Setelah itu, langkah berikutnya ini, normalisasi adalah untuk kandidat A, caranya untuk menentukan normalisasinya adalah nilai dari kandidat A dibagi nilai maksimal. Ini dihasilkan 0,89. Ini nilainya ya. Sama saja untuk kandidat B seperti itu juga nilai maksimal, nilai dari kandidat tersebut dibagi dengan nilai maksimal. Kita lanjutkan sama seperti caranya seperti contoh di atas. Setelah selesai, kita cari, sudah kita dapatkan semua. Kemudian kita menghitung untuk skor akhir, nilai akhir. Untuk kandidat A diperoleh 0,89 dengan cara rumus adalah eh, dari bobot nilai normalisasi, bobot normalisasi dikalikan dengan normalisasi, nilai normalisasi dari kandidat itu sendiri. Ini dikalikan ini sampai dengan semua ini ya, sampai pendidikan, pengalaman kerja, wawancara, psikotes, dikalikan dengan nilai yang sudah ada di sini, nilai normalisasinya. Kemudian akan didapatkan hasil seperti ini. Setelah didapatkan hasil, kemudian kita tentukan rankingnya. Dengan nilai yang paling besar, itulah yang akan diterima sebagai karyawan tersebut. Di sini saya memperoleh nilai terbesar adalah kandidat C dengan perolehan nilai 0,95 atau dibulatkan 0,96. Inilah nilai yang didapatkan. Nilai yang ranking satunya ya, atau yang diterima. Kemudian setelah itu kita buatkan grafiknya agar mudah untuk menilainya ya, untuk melihat skornya ya. Jadi kita buatkan grafik seperti ini. Dari hasil nilai ini kita blok, kemudian kita inputkan line grafiknya. Setelah itu kita buat tabel dinamisnya. Ini tabel dinamis untuk memperjelas dan untuk mempermudah melihat hasil akhirnya. Oke, untuk penjelasan rancangan proses sampai situ. Kemudian kita lanjutkan untuk rancangan output. Rancangan output ini dalam sistem adalah semua informasi yang dihasilkan oleh sistem setelah data dimasukkan oleh proses perhitungan menggunakan metode SAW selesai dilakukan. Oke, hasilnya adalah pertama, laporan hasil perankingan seperti saya jelaskan tadi, ini tabelnya. Kemudian laporan detail normalisasi kriteria, output mendukung, tujuannya menunjukkan bagaimana nilai setiap kandidat dinormalisasi berdasarkan metode SAW. Seperti itu. Kemudian laporan bobot dan jenis kriteria. Tujuannya menampilkan bobot masing-masing kriteria yang digunakan dalam perhitungan SAW. Tabelnya seperti yang sudah saya terakan di sini ya. Kemudian yang keempat, laporan data kandidat. Tujuannya menampilkan seluruh data kandidat yang telah diinput berguna sebagai data identifikasi. Kemudian laporan penilaian awal sebelum sebelum normalisasi ya, data awal yang sudah diberi nilai. Kemudian output rekomendasi. Nah, output ini menjanjikan hasil akhir sistem dalam bentuk kalimat ya, seperti berdasarkan perhitungan metode SAW, kandidat yang direkomendasikan untuk diterima adalah kandidat C dengan nilai akhir 0,96 menempati peringkat pertama. Kemudian kita lanjut lagi implementasi sistem.
Karena saya memakai Excel ya. Jadi tampilan antarmukanya seperti ini. Pertama, tabel kandidat, yang kedua tabel normalisasi, yang ketiga tabel visualisasi skor akhir SAW. Cara kerja sistem dan dalam menyeleksi karyawan berdasarkan kriteria. Caranya sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan di Excel tadi. Pertama kita input data, kemudian menentukan bobot kriteria, tentukan berdasarkan tingkat kepentingan dari perusahaan tersebut. Kemudian normalisasi nilai, gunakan rumus normalisasi untuk mengubah nilai asli menjadi nilai yang dapat dibandingkan. Yang keempat, perhitungan skor SAW dengan cara mengalihkan normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria, seperti yang sudah saya jelaskan di Excel tadi ya. Kemudian perankingan dan rekomendasi. Kandidat dengan skor tertinggi menjadi pilihan terbaik atau yang diterima di perusahaan tersebut. Kemudian grafik batang atau menampilkan visual skor akhir tiap kandidat. Yang terakhir adalah tabel dinamis menyajikan ringkasan hasil seleksi. Kemudian tools yang digunakan ya, alat-alat yang digunakan yang karena saya menggunakan Excel. Pertama, tabel data dan validasi. Tabel dan data validasi. Data validasi ini membantu memastikan data yang dimasukkan sesuai format yang diinginkan. Kemudian conditional formatting menyoroti nilai tertinggi yang tertinggi, terendah, atau batas tertentu untuk visualisasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah rumus dan fungsi Excel. Rumusnya yang dipakai kita max atau min ya, karena kita tadi menggunakan tipe yang benefit, kita menggunakan nilai max ya. Kemudian sum product, yaitu mempermudah perhitungan skor akhir dengan perkalian bobot dan nilai. Kemudian rang ini untuk menentukan peringkat berdasarkan skor nilai akhir ya. Kemudian yang ketiga, tabel dinamis dan grafik. Tabel dinamis memudahkan analisis data perbandingan antar kandidat. Kemudian grafik, visualisasi hasil skor akhir dengan diagram batang atau garis. Hasil dan pembahasan. Analisis hasilnya adalah kandidat C memperoleh skor tertinggi meskipun nilai wawancara yang rendah, karena memiliki nilai sangat tinggi pada pendidikan, pengalaman kerja, dan psikotes yang bobot terbesar. Kemudian yang kedua, sistem secara konsisten dan objektif menilai kandidat berdasarkan kombinasi kriteria dan bobot tanpa intervensi manual. Yang ketiga, fungsi Excel seperti max, rank, atau sum product dan grafik kolom digunakan untuk menghitung dan memvisualisasikan hasil. Kemudian yang terakhir, keandalan sistem diuji dengan berbagai skenario, normal, ekstrim, seragam, dan hasilnya menunjukkan akurasi dan konsisten logika seleksi. Pembahasan kelebihan sistem. Karena saya menggunakan Excel, jadi yang saya bahas adalah kelebihan dari sistem yang saya pakai tadi ya. Pertama, mudah digunakan tanpa perlu software tambahan. Yang kedua, perhitungan cepat, otomatis, dan transparan. Yang ketiga, visualisasi dan tabel dinamis mendukung pengambilan keputusan cepat. Keempat, data dikembangkan menjadi sistem berbasis dapat dikembangkan menjadi sistem berbasis aplikasi atau web. Yang terakhir, mudah digunakan oleh non-programmer. Jadi, walaupun kita tidak handal-handal banget, ya bisa gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama presentasi ini berlangsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.